Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambi tani, petani muda, petani sukses. Jumpa lagi dengan sahabat sambi tani. Hari ini kita akan bahas bagaimana melakukan peremajaan pada pohon kakao yang sudah kurang produktif, dan kita akan melakukan dengan cara sambung samping atau side grafting. Sebelumnya sahabat sambi tani, ingin saya sampaikan bahwasanya kebesaran dan kekuatan seseorang itu tidak diukur dari bagaimana kekuatan dan kekayaan yang dimiliki, tapi diukur dari bagaimana dia bisa berdiri tegap setiap kali dia terjatuh. Oke sahabat sambi, sebelum kita lakukan side grafting atau sambung samping, perlu kita siapkan alat dan bahan. Alat yang kita perlukan adalah gunting pangkas, kemudian pisau karter yang baru, kemudian bahannya yang paling utama kita harus memilih entres dengan klon pilihan yang sudah teruji, dan di sini saya menggunakan klon MCC 02 atau M45. Kemudian plastik parafilim dan plastik UV, atau bisa kita gunakan plastik es untuk mengikat sambungan. Oke sahabat sambi tani, kita akan melakukan proses bagaimana cara melakukan side grafting atau sambung samping. Kadek sambi tani, kita mulai. Kita mulai deh. Pertama-tama kita harus memilih entres yang memang bagus dengan adanya mata tunas, dan di sini kita pergunakan 3 mata tunas. Selanjutnya kita lakukan pelilitan dengan menggunakan plastik parafilim. Adapun gunanya kita menggunakan plastik parafilim, kita tidak lagi melakukan penyungkupan pada entres. Kita langsung biarkan terbuka karena kita sudah melakukan pelilitan dengan plastik parafilim, sehingga saatnya tunas keluar, plastik parafilim langsung ditembus oleh bakal tunas, dan kita tidak perlu lagi membuka-buka sungkup. Selanjutnya kita akan lakukan sayatan pada cupon secara horizontal dengan berbentuk kerucut. Dan sebelumnya sekitar 1 minggu yang lalu, sebelum kita lakukan grafting, pohon kakao ini sudah kita lakukan penyemprotan dan pengocoran dengan menggunakan pupuk organik, yaitu eco farming, agar pertumbuhan kambium pada cupon ini banyak, karena mengandung pupuk NPK dan juga mengandung mikroba yang menguntungkan supaya sambungan tidak terkena serangan jamur.
Selanjutnya, entres kita lakukan penyayatan seperti ini. Ya. Lihat sahabat. Setelah seperti ini, maka kita masukkan ke dalam sayatan yang sudah kita lakukan tadi. Dan ini kita potong sedikit. Lalu kita tarik plastik es tadi. Dan kita lakukan pengikatan. Pastikan pengikatan secara teratur dari bawah ke atas supaya air hujan tidak masuk ke dalam sayatan. Ya, kita lakukan seperti ini. Pastinya kurang sedikit lagi. Dan ini kita lilitkan kemari supaya mencegah air hujan masuk ke sayatan. Oke sahabat, selesai kita lakukan. Dan ini tidak lagi kita perlu lakukan penyungkupan dengan plastik karena sudah kita bungkus dengan plastik parafilim. Selanjutnya nanti pada usia 2 minggu mudah-mudahan, dan biasanya ini sudah keluar tunas baru tanpa kita buka sungkup. Oke sahabat, adapun keuntungan kita melakukan peremajaan kakao pada kakao yang kurang produktif ini, pertama kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari kakao yang sudah kurang produktif. Kedua, kita mendapatkan klon yang memang kita pilih dan sudah teruji. Dan ketiga, kita mendapatkan kualitas dan kuantitas kakao yang memang kita perlukan. Karena kita petani ingin sukses, maka kita pergunakan klon yang sudah teruji dan tahan terhadap serangan hama. Oke sahabat Sambitani, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya.